Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah masjid syuhada, para tamu, para undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpah curahkan kasih sayangnya, petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada subuh ini Allah masih hidupkan kita, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk terus mengabdikan diri kita, hambakan diri kita kepadanya. Mudah-mudahan kita semua setiap hari, setiap saat berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukur nikmatnya. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap limpah curahkan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau yaumil qiyamah kelak. Mudah-mudahan juga kita senantiasa berupaya sebagai umat beliau untuk senantiasa meneladaninya dan berupaya menghidupkan petunjuk dan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kehidupan pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hari kita senantiasa memperbaharui ikrar kita. Setiap subuh, siang, sore dan malam kita selalu mengulang-ulang janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji kita kepada Allah? Apa ikrar yang selalu kita perbaharui itu? Tidak lain bahwa kita dalam hidup ini hanya menghambakan diri, hanya mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang misi Allah ciptakan kita ke muka bumi ini tidak lain, tidak bukan adalah untuk menjadi hamba Allah, untuk beribadah kepadanya semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ikrar atau janji kita kepada Allah itu sekali lagi selalu kita ulang-ulang di dalam sholat kita, di dalam bacaan Al-Fatihah kita. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah, kami mengabdi. Dan hanya kepadamu ya Allah kami selalu memohon pertolongan, bantuan. Di sini ada yang unik. Dalam Al-Fatihah ini Allah menggunakan kata nahnu, kami. Artinya apa? Bahwa dalam rangka beribadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang kita perlu berjamaah. Jadi tidak diartikan aku hanya kepadamu, aku atau saya yang beribadah kepadamu ya Allah, tapi kami. Karena memang tidak cukup kalau kita hanya sendiri. Apalagi ibadah dalam pengertian yang luas. Itu kita perlu kompak, bersatu, berjamaah agar kita umat Islam ini, umat Rasulullah ini semakin kokoh dan semakin kuat. Termasuk dalam dakwah, kalau kita sendiri-sendiri kurang kekuatan kita. Makanya mengapa kita dianjurkan, sangat dianjurkan, bahkan ulama yang mewajibkan khususnya laki-laki itu menegakkan sholat fardu itu di masjid berjamaah. Demikian juga kita yang membaca iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu juga ikrar kita, itu juga janji kita yang selalu kita perbaharui di dalam sholat kita. Sesungguhnya sholatku, pengabdianku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin, hanya untuk Allah, Tuhan pencipta, pemelihara, pengatur alam semesta ini. Nah jamaah sekalian, pernahkah kita merenung, bertafakkur sejenak? Sudah benarkah kita mengabdi kepada Allah? Sudah betul-betulkah kita selama hidup kita ini mengibadahi Allah? Atau jangan-jangan kita secara tersembunyi atau bahkan mungkin tidak kita sadari, kita belum betul-betul mengabdi kepada Allah. Jangan-jangan ada ilah-ilah, ada Tuhan-Tuhan yang lain kita ibadahi, kita sembah. Mohon maaf, mungkin kita merasa jengkel kalau kita dibilangnya atau dikatakan sebagai hamba perut. Mohon maaf, mungkin kita sangat kesal kalau ada orang yang mengatakan kita sebagai budak dunia atau pencinta dunia. Tapi kerap kali jamaah sekalian, kita tidak menyadari sikap kita, perilaku kita, bahkan budaya, gaya hidup kita menunjukkan bahwa kita ini hamba perut. Sering kita tidak sadari banyak sikap kita, gaya hidup kita, perilaku kita menunjukkan bahwa kita ini hamba dunia, bahwa kita ini pencinta dunia. Mari kita lihat dalam keseharian kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita buktikan. Tidak jarang itu terjadi pada diri kita. Ketika azan dikumandangkan misalnya, seringkali kita mendahulukan dunia kita dengan alasan belum selesai pekerjaanku, nanggung, pekerjaanku belum tuntas ini. Padahal Allah mengambil kita untuk mendatanginya. Lalu kita abaikan suara muazzin. Kita terus mengerjakan urusan dunia kita. Padahal Allah butuh beberapa menit saja untuk didatangi. Itu yang saya maksudkan, sering kita tidak sadar. Setiap hari kita sudah janji kepada Allah untuk hanya mengibadahi Allah, beribadah kepada-Nya, tapi seringkali kita dalam urusan dunia ini lebih mengutamakan dunia kita daripada akhirat kita. Yang sejatinya kita itu sebenarnya dekat dengan Allah, tapi karena kita, obsesi kita, cita-cita kita lebih mengutamakan dunia kita, urusan dunia kita daripada mendatangi Allah.
untuk agamanya, untuk akhirat kita, maka sering kita abaikan kewajiban kita itu, sehingga secara tidak langsung, secara kita tidak sadari, mohon maaf, kita sebenarnya masih pencinta dunia, hadirin. Mohon maaf sekali lagi saya katakan, meskipun tadi kita jengkel dikatakan sebagai hamba perut, kita tidak senang dikatakan oleh orang lain sebagai pencinta dunia, hamba dunia, tapi kenyataannya sering kita lakukan itu. Padahal sekali lagi berulang-ulang kita memperbarui janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, bahwa kita hanya menyembah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita penting, sekali lagi kita bahkan sangat penting mengetahui apa sih sebenarnya tanda-tanda atau ciri orang yang mencintai dunia itu. Apa sebenarnya tandanya orang yang lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya? Yang pertama, orang yang mencintai dunia itu adalah orang yang gelisah. Sekali lagi, orang yang gelisah terhadap sesuatu yang belum terjadi. Galau dia, bingung, padahal belum terjadi. Nanti kalau saya begini begitu, bagaimana nasib anak-anak saya? Bagaimana dengan harta saya? Bagaimana dengan kekayaan saya? Padahal ini belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi semestinya kita tidak perlu selalu merisaukannya, tidak perlu menggelisahkan, apalagi membuat kita bingung, galau, lalu kita lalai abai dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini terjadi pada diri kita, waspada jemaah sekalian. Kita harus hati-hati bahwa kita sudah masuk dalam golongan orang yang mencintai, sangat mencintai dunia ini. Bahkan dalam sebuah hadis yang sangat populer, ada yang disebut dengan penyakit al-wahan, itu bahaya sekali. Ketika para sahabat bertanya apa itu al-wahan, dijawab singkat sama Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu sangat cinta kepada dunia dan benci, akan takut pada kematian. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati dalam kehidupan kita. Jika ada tanda ciri di dalam diri kita seperti ini, maka itu kita termasuk golongan yang menjadi hamba dunia, pencinta dunia ini. Kemudian yang kedua, tandanya orang yang mencintai sampai dunia itu menjadi hamba dunia adalah dia itu kecewa, bahkan sedih terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Adalah sifat manusia memang sebenarnya, kalau ada sesuatu yang diharapkan di dunia ini, kemudian harapannya itu tidak tercapai, dia kecewa. Sekali lagi itu manusiawi. Tapi yang tidak dibolehkan itu kalau dia sangat bersedih atas sesuatu harapan, cita-cita yang tidak tercapai. Ini yang tidak dibolehkan dalam agama kita, karena kalau itu yang terjadi, berarti kita termasuk juga orang yang mencintai dunia ini. Padahal kalau kita renungkan sekali lagi jamaah sekalian, dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat, itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya dunia ini. Itulah sebabnya kalau kita baca sejarah para sahabat Rasulullah itu sebenarnya, mohon maaf, amalia-amalianya itu nggak terlalu banyak. Mereka punya unggulan masing-masing itu. Coba kita baca misalnya bagaimana suara terompah dan Bilal bin Rabah itu didengar oleh Rasulullah SAW pada saat beliau Isra Mi'raj. Apa keunggulannya? Keunggulannya yang sering dilakukan itu hanya satu, tapi rutin, istiqomah. Setiap beliau selesai sholat, berwudu, beliau sholat sunnah. Itulah yang ulama sebut dengan sholat sunnah, syukrul wudu. Sebenarnya itu sunnahnya Bilal, tapi diaminkan oleh Rasulullah SAW sehingga itu menjadi sunnah dan dianjurkan kepada
umatnya ini. Masya Allah. Ada sahabat yang amal unggulannya itu hanya sholat duha setiap hari, sholat duha terus. Tapi bukan berarti kewajiban yang 5 waktu nggak ditinggalkan, tidak. Yang wajib tentu dia laksanakan, tapi ada sunnah-sunnah Nabi SAW yang beliau rutinkan. Nah, itu kehebatannya, keunggulannya para sahabat yang profesinya pedagang gitu ya. Dia menjalani profesinya sebagai pedagang, tapi dia tidak pernah abaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia bisa berderma dengan profesi dagangnya. Demikian juga petani, banyak sahabat itu banyak macam ragam profesinya, tapi masya Allah subhanallah, mereka lebih mengutamakan akhiratnya daripada dunianya, karena mereka tahu, karena hasil pendidikan, hasil didikan bimbingan Rasulullah SAW, bahwa mereka itu pernah mendengar ya, bahkan berinteraksi dengan Rasulullah SAW, bahwa dunia ini sangat di hadapan Allah itu nilainya bahkan tidak lebih daripada sebelah sayap nyamuk gitu, nilainya di hadapan Allah dibandingkan dengan akhirat. Itulah sebabnya para sahabat itu, para orang salafus saleh, lebih tinggi, lebih utama obsesinya, cita-citanya tentang akhirat daripada dunia ini. Nah makanya kalau ada yang hilang dari urusan dunianya, harapan yang nggak sesuai, mereka tidak bersedih, mereka sangat bersedih karena dia yakin bahwa cita-cita harapan yang tinggi itu sebenarnya ada di akhirat, dan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka terus bangkit berusaha untuk memperbaiki urusan akhiratnya. Sebab ada hadis dari At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang obsesinya, yang cita-cita utamanya terbesarnya adalah akhirat, begitu kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan ghina, kekayaan dalam hatinya, sehingga dunia akan mendatanginya dan tunduk takluk kepadanya. Tetapi barang siapa yang obsesinya, yang cita-cita utamanya adalah dunia, maka Allah akan tanamkan rasa miskin, merasa terlalu tidak cukup terhadap dirinya, dan dia tidak dapat akhiratnya. Bahkan dia hanya mendapatkan dunia sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah jamaah sekalian, maka kita perlu melihat, mengevaluasi diri kita, apakah kalau ada sesuatu yang sudah terjadi di dunia ini, entah cita-cita kita atau apa yang hilang dari diri kita tentang urusan dunia, kita sangat bersedih, sangat kecewa, jangan-jangan kita termasuk orang penghamba dunia, mencintai dunia, bukan menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Nah kemudian yang terakhir, yang ketiga, ciri orang yang pencinta dunia, termasuk mungkin yang kita jengkel kalau disebut sebagai hamba perut itu, ya, adalah orang yang senantiasa capek, artinya gelisah, selalu mengejar dunia ini, tidak ada ujung-ujungnya. Jadi selalu terkejar untuk dunia. Bilang orang Portugisnya digagah capu-capu, nah terus ya, karena tadi itu dalam orientasi hidupnya penting dapat dunia begitu. Nah sehingga ya tadi itu dia melupakan ternyata sebenarnya ada yang lebih baik dan ada yang lebih utama daripada dunia itu sendiri. Maka memang dia setiap berangkat mulai dari subuh pagi mungkin keluar dari rumah bukannya untuk kepentingan akhirat, tetapi semata-mata duniawi, bahkan meninggalkan sholat subuh ya untuk lebih mendapatkan rupiah. Nah mudah-mudahan kita tidak seperti itu gitu mestinya, dan sejatinya memang kita memulai aktivitas hidup kita dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru kita mengerjakan urusan dunia kita sebagaimana tadi dibacakan oleh imam kita, fa idza qudiyatis sholatu minal jannati fas'au ila dzikrillah ba'i. Itu landasannya. Jadi kita disuruh untuk menegakkan sholat dulu, walaupun ayat ini terkait dengan sholat Jumat, tapi ini berlaku untuk umum. Berlaku untuk umum, artinya setiap kita setelah menegakkan sholat, silakan bertebaran ke muka bumi. Fantashiru fil ard. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah.
untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak jatuh kepada tanda atau alamat pencinta dunia ini. Barangkali ini jamaah sekalian bisa kami sampaikan sebagai renungan bahan tafakkur bagi kita semua. Sebagai kesimpulan, yang pertama, kita senantiasa memperbaharui ikrar janji kita kepada Allah bahwa kita hanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan itu ada efeknya, ada asarnya, ada bekasnya dalam jiwa kita, sehingga itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di luar sholat kita. Yang kedua, bahwa ada 3 ciri pencinta dunia, hamba dunia. Yang pertama, dia sedih, dia gelisah tentang sesuatu yang belum terjadi pada dirinya. Yang kedua, selalu merasa kecewa, sangat kecewa dan galau, ya, apa yang sudah terjadi pada dirinya. Dan yang ketiga, tidak pernah merasa jemu, selalu mengejar dunia ini, tidak ada habis-habisnya. Mungkin itu, salah hilap mohon dimaafkan. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.